orang di Indonesia telah resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Emang, sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang memegang bakal bisa ketularan. Makanya, sekarang catat ini, cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka, sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin. Cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan, ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya. Biar makin banyak orang tahu gimana cara ngertiin wabah virus corona, sebarin video ini, bukan ngebagiin info-info yang mungkin belum jelas kebenarannya. Jangan panik, tetaplah waspada. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap, Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan, akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan, itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya, yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan gak keluar rumah biar gak nularin orang lain. Tapi gak cuma buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Ya mungkin itu semua kita udah tahu, tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah, bisa saja kita sudah tertular tapi kita gak merasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak dengan orang yang daya tahan tubuhnya turun, kita bisa menularkan virusnya ke mereka. Biar kamu kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung nular. Ya, terlihat mengerikan, tapi meskipun begitu, kabar baiknya, kalau kita sudah sembuh dari suatu virus, kita lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinan ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang meski diwaspadai kalau kita gak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik,
dalam waktu cepat banget bakal ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk melakukan social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi ya, dari semua itu cuman simulasi. Aslinya virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus yang satu ini memang sangat gampang menular. Tapi walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk daripada flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1919 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu semua itu bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum beruntung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita miliki, kerjasama antar negara makin erat dan serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya, beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya pada mereka, orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk menyelamatkan kita semua. Dan seperti biasa, Nimas.